Tuh, nama saya Ferry Kusuma dari MBSB semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen informasi sistem. Pengertiannya yaitu merupakan perencanaan bagian dari pengendalian sistem internal dan bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuan dari SIM sendiri yaitu adalah untuk memecahkan beragam masalah dalam bisnis yang meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Ini saya akan sedikit menjelaskan SIM menurut para ahli. Yang pertama, SIM menurut Bohner dan Mofwood. SIM atau Manajemen Information System adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk yang berguna datanya. Selanjutnya, SIM menurut Azhar Susanto. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen ataupun pihak fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan berkenaan dengan pengadaan, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi dari sistem manajemen informasi. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem manajemen ini. Sistem informasi manajemen ini. Fungsi dari sistem ini tidak terlepas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Fungsi sistem informasi manajemen yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya dalam organisasi. Kedua itu meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terkoordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kerja pada semua departemen yang punya koordinasi dan hubungan. Yang terakhir itu untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real-time dan akurat untuk menggunakan sebagai mengambil keputusan. Ini adalah contoh dari sistem informasi manajemen. Sedikitnya yaitu yang pertama adalah Executive Support System atau ISS. Sistem di atas akan membantu manajer untuk bisa berinteraksi dengan lingkungan perusahaan, yaitu dengan memakai bantuan dari grafik serta pendukung dari komunikasi lain. Yang selanjutnya adalah Expert System IS dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem informasi ini memakai kecerdasan buatan dalam menganalisis pemecahan masalah menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang sudah diprogram ke dalamnya. Contoh dari IS dan AI adalah AI atau kecerdasan buatan ini adalah sistem jadwal mekanik. Yang selanjutnya adalah Decision Support System. Sistem informasi ini adalah yang membantu manajer untuk mengambil keputusan dengan mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya itu dari DSS ini adalah link elektronik. Selanjutnya adalah Informatic Management System atau IMS. IMS memiliki fungsi untuk dalam menganalisis pembuatan keputusan. Beberapa fungsi informasi dan program komputerisasi bisa disatukan dalam IMS. Yang terakhir itu Supply Chain Management atau SCM. Pada sistem SCM, manfaat yang diperoleh dari manajemen adalah mengintegrasikan data penting seperti supply dari pemasok, produsen hingga pengecer, bahkan sampai ke konsumen paling akhir. Biasanya sistem ini menjadi satu dengan sistem pembukuan perusahaan pada software akuntansi. Selanjutnya yang paling penting adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Banyak perusahaan besar yang menggunakan sistem informasi ini, akan tetapi sistem ini juga bisa digunakan dalam skala kecil. ERP biasanya dipakai dalam mengelola manajemen sistem, melakukan pengawasan yang integrasi di antara unit-unit perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat dari sistem informasi ini. Sedikitnya manfaat dari sistem informasi manajemen ini adalah untuk yang pertama menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok, produk, jasa, serta tujuan lain diinginkan oleh manajemen. Kedua, menyediakan informasi yang digunakan untuk perencanaan, mengendalikan, mengevaluasi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan. Ya baiklah, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi sistem informasi manajemen ini.
Kurangnya mohon maaf. Saya mengampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.